Iya, denger ya Kak. Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 41. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia dan Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar sehingga mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dari Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menuaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka dan mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Terima kasih, Dia. Nah,
Penuh dengan nama Antioquia, yaitu Antioquia yang di Pisidia, yang juga disebut karena lebih dekat Pisidia daripada Antioquia yang di Galatia. Sudah menjadi hal biasa bagi pejabat rumah ibadat untuk mengundang guru tamu menyampaikan Pidato itu sendiri bisa dianggap mengangkat tema di sekitar topik penggantian orang banyak dan pemilihan. Sering dianggap bahwa khotbah ini didasarkan pada 2 Samuel 7 ayat 6 sampai 16. Meskipun konteksnya tidak menuntutnya. Pidato ini tidak hanya dialamatkan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang takut akan Allah, yang rupanya hadir pada kebaktian dalam rumah ibadat itu. Lihat di pasal 10 ayat 1 sampai 8 untuk bahan diskusi tentang yang takut akan Allah. Bagian yang pertama dan terpanjang dari pidato itu adalah ulangan dari peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kedatangan Mesias. Alinea pertama berisikan pemilihan Allah atas orang Israel dan penggantian bangsa di tanah Kanaan demi kepentingan bangsa pilihan Allah, meskipun mereka tidak memperolehnya dengan usaha mereka sendiri, hanya karena Allah sabar. Bagian kedua adalah penggantian Saul dengan Daud, raja yang dipilih Allah. Ketiga, pada zamannya, temanya adalah Yohanes Pembaptis dalam hubungannya dengan Yesus. Pembaca modern bisa salah mengerti akan fakta yang revolusioner ini, bahwa Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Pertobatan adalah satu hal, tetapi orang Yahudi pada zamannya melihat baptisan sebagai bagian dari pertobatan untuk masuk ke dalam Yudaisme. Pidato ini menyatakan bahwa mereka yang menganggap dirinya sebagai orang Yahudi juga memerlukan pertobatan. Maka umat pilihan sekarang bisa memilih atau kemungkinan menolak. Yohanes dihargai oleh orang Yahudi dan kemasyhurannya segera tersebar di Lukas 20 ayat 5 sampai 7. Orang Farisi tidak takut menentang Yesus, namun mereka malu jika membuat pertentangan dengan Yohanes. Kisah 9 ayat 1 sampai 7, 19 1 sampai 7. Di mana Paulus menjumpai pengikut-pengikut Yohanes di Efesus, jauh dari Palestina. Untuk itu, pernyataan Yohanes tentang digantikan oleh seorang yang lebih besar mempunyai arti yang penting. Sangat mungkin bahwa para pendengar Paulus lebih tahu tentang Yohanes daripada tentang Yesus. Setelah menyelesaikan beberapa cerita, Paulus menekankan bahwa kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Pengabaian kehadiran Yesus di Yerusalem dihadapi dengan tepat dan pengulangannya digambarkan dalam pidato-pidato Paulus. Muncul juga di sini ya, kata Paulus, keputusan manusia atas Yesus adalah satu hal, tetapi keputusan Allah adalah hal yang agak berbeda. Musuh-musuh Yesus telah menghukum mati dia, tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini adalah kabar kesukaan dan berkaitan dengan apa yang telah dijanjikan kepada Daud, seperti pidato Petrus dalam pasal 2 ayat 25 sampai 32. Argumentasinya di sini berkisar pada janji dalam Mazmur 16 ayat 10, bahwa Allah tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Daud sendiri melihat kebinasaan, yang artinya
pastilah tentang seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh kematian, sebagaimana dalam Mazmur. Tetapi meskipun Petrus memakai argumentasi yang sama, mungkin telah dipakai secara luas oleh para penginjil mula-mula. Perbedaan cara dari argumentasi itu masih diperdebatkan. Di sini Paulus menunjukkan pendidikan kerabiannya dengan menggunakan sederet kutipan kitab suci dan juga pidato beragam. Sekali lagi, tema telah diganti, janji-janji Daud belum digenapi sampai ke zaman Yesus. Semua ini dapat menjadi kabar kesukaan bagi para pendengar. Sehingga Paulus berkata kepada para pendengarnya, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Tetapi sekalipun menjadi peringatan keras, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Tema-tema tentang pemilihan dan penggantian kemudian mengakibatkan tuntutan yang tegas kepada para pendengar untuk membuat suatu pilihan tentang Yesus dalam rangka penolakan sebagai umat Allah. Hal ini lebih mudah dilihat sebagai kabar baik oleh bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah dan yang mencari jalan kepada janji dan persekutuan, bukan bagi mereka yang lahir sebagai orang Yahudi dan sekarang menemukan dirinya terancam oleh kekhususan yang selama ini mereka banggakan sebagai milik yang merupakan pemberian dan hak mereka. Kutipan peringatan itu adalah terjemahan Yunani dari Habakuk 1 ayat 5, di mana kata pencemooh atau penghina-penghina menggantikan ungkapan dari teks Ibrani di antara bangsa-bangsa. Terjemahan manapun mungkin saja bukan satu hal yang kebetulan bahwa konteks nubuat menunjukkan tidak hanya penghukuman terhadap umat Israel, pilihan Allah, tapi juga jalan bahwa Allah dapat dan akan bekerja melalui bangsa-bangsa lain. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke. Ya, kita lihat mulai 14. Dengeran ya? Ada yang tes ya? Dengar ya? Oke. Ayat 14. Di situ dari Perga, Rasul Paulus dan rekan sepelayanan menempuh 160 mil. Itu 260 kilometer. 260 kilometer. Ya kurang lebih sampai mana? Bandung ya. Dan lebih ya. Garut ya, kata Mewe Garut ya. Dan melalui daerah pegunungan yang ketinggiannya mencapai 3.600 feet atau sekitar 1 kilometer. Berarti curam banget ya. 2 kali puncak tuh. Karena itu kemarin kita sudah bahas pada saat bahas ayat 13, penafsir menunjuk kondisi ini sebagai faktor utama pulangnya Yohanes Markus.
Karena kemungkinan besar Yohanes Markus sudah dengar perjalanan yang akan mereka lalui itu ekstrim. Ya, kita belajar dari sini sih, kalau saya pribadi perlunya mengetahui panggilan Tuhan bagi hidup kita apa, sehingga kita bisa meneladani Rasul Paulus. Tentu tidak semua panggilan kita menjadi seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dijabanin istilahnya nih. Medan yang sedemikian rupa dijabanin. Kita yakini bersama Barnabas dan yang lain-lain kita tidak memperoleh kejelasan atau cuma berdua. Sepertinya sih nggak mungkin cuma berdua nih. Sudah kayak ada rekan-rekan dari Perga atau daerah-daerah yang sudah dikunjungi oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Yang kita bisa ambil di sini adalah maksimalnya pelayanan Rasul Paulus kiranya menginspirasi kita untuk lebih lagi sungguh dalam menyelidiki panggilan Tuhan atas hidup kita. Kemudian kita mau all out menjalani panggilan yang kita sudah tahu tersebut ya. Jadi pertama menyelidiki panggilan, dan biasanya dalam kita mengetahui panggilan Tuhan itu tidak terlepas dari peran gereja, dari peran saudara seiman, dari peran pimpinan di gereja, itu nggak terlepas gitu, jarang sekali. Datangnya tiba-tiba di telinga kita atau saat kita mimpi itu jarang sekali ya. Biasanya lewat proses dari hari ke hari, lewat peran gereja, pimpinan gereja dan saudara seiman, Tuhan menyatakan panggilannya. Saat kita yakin panggilan kita, mari kita all out menjalani, menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita mundur ke belakang, kita juga ingat bahwa Rasul Paulus pun melayani sedemikian rupa, itu peneguhan dari pimpinan-pimpinan di gereja Antioquia. Jadi Paulus tidak dengar sendiri suara Tuhan, tetapi dalam suatu komunitas persekutuan, Rasul Paulus dan Barnabas diutus, dan kita percaya faktor pengutusan dari gereja ini mempengaruhi juga ngototnya, dalam kutip ya, ngototnya Rasul Paulus menembus medan yang sangat amat berat ini. Jadi sekali lagi nggak hanya secara pribadi lewat mimpi, lewat doa, kita dengar panggilan Tuhan, kita mengerti detail panggilan Tuhan, tetapi lewat proses demi proses, tahun ke tahun, bulan ke bulan, lewat persekutuan di gereja dengan saudara seiman, lewat hikmat para pimpinan gereja, nah itu kita bisa menjalani panggilan Tuhan dan menyelesaikan. Kita percaya kalau kita mengerti panggilan Tuhan, maka kita pun dimampukan menyelesaikan panggilan tersebut seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi. Kita bisa mengamini apa yang Rasul Paulus sudah jalani. Rasul Paulus menjalani panggilan Tuhan dan tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Demikian pula dengan kita. Saat kita benar-benar mengerti panggilan Tuhan, maka seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, kita akan mampu laluinya. Tepat seperti apa yang Rasul Paulus dan tim jalani. Bahkan di sisi lain, ada mungkin di saat kita gagal seperti Yohanes Markus, Tuhan pun sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memanggil kita
kembali ke jalannya. Sehingga kita dapati nanti kalau kita belajar tentang Yohanes Markus, bagaimana dia berguna bagi pelayanan Rasul Paulus. Bahkan kita tahu bersama benar-benar menjadi murid kepercayaan Petrus dan menulis Injil Markus. Berarti kegagalan Markus di saat Kisah Para Rasul 13 ini tidak membuat dia gagal seterusnya. Demikian pula mungkin kita sempat gagal, tapi jangan kita terus dalam kegagalan, mari kita perbaiki diri kita. Puji Tuhan. Ayat 16. Kalau di sini ada, ini kurang gede kali ya. Saya gedein lagi. Nah, you Gentiles who worship God, itu bahasa Indonesianya cuman kamu yang takut akan Allah. Memang dalam bahasa aslinya pun sepertinya kurang jelas ya. Nah, bahasa Inggris coba menjelaskannya. Dalam buku ini bahasa Inggris yang dipakai coba menjelaskan. Paulus berkhotbah kepada dua kelompok. Pertama, memang orang-orang Israel. Kedua adalah orang-orang non-Israel. Berarti kalau ini di Pulau Siprus, orang-orang Siprus ya. Yunani mungkin, orang Romawi. Yang jelas orang-orang non-Yahudi. Tetapi yang tired of atau udah muak terhadap kebejatan moral agama-agama non-Yahudi. Mereka muak terhadap penyembahan berhala dari agama-agama di luar Yudaisme. Ini membuat mereka tertarik kepada penyembahan Allahnya Yudaisme yang memperkenalkan diri sebagai Allah yang suci, Allah yang kudus. Ini kita bisa baca di sini ya. Itu membuat mereka pergi ke sinagog. Ini tambahannya, kemarin sudah sempat kita bahas bahwa tidak semua orang-orang yang tertarik dengan Yudaisme ini benar-benar menjadi penganut. Karena mereka harus, kalau menjadi penganut harus disunat, circumcision, dibaptis, dan ritual lainnya. Jadi kita bisa bilang bahasa kerennya sekarang simpatisan masih. Nah, ini yang dijadikan Rasul Paulus sebagai pendengar khotbah. Jadi kembali ya, men of Israel dan Gentiles who worship God. Jadi dua kelompok. Kemudian yang tadi sudah singgung, sebelum kita baca lebih lanjut, ada 3 bagian khotbah dari Rasul Paulus. Pertama adalah pendahuluan, itu persiapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu di ayat 16-25, itu pendahuluan, persiapan kedatangan Yesus Kristus. Ayat 16-25, kemudian proklamasi. Yang kedua, itu proklamasi, itu Rasul Paulus bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu ayat 26-37. Baru ketiga, aplikasi. Di sini ada di buku satu lagi dijelaskan, dibagi-bagi menjadi 3 bagian.
yaitu janji pengampunan dosa. Tadi ya, 3 aplikasi janji pengampunan dosa dan pembenaran bagi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus. Itu ayat 38 sampai 41. Ini kerangka khotbah Rasul Paulus. Diyakini pola ini atau kerangka ini terus digunakan Rasul Paulus saat berkhotbah di sinagoge kota-kota berikutnya. Terus dulu ya. Panjang juga ini kita. Ya, ayat 17. Berbeda dengan Stefanus yang saat mendekati kematiannya berkhotbah. Di sini Rasul Paulus lebih menekankan pemilihan Allah atas bangsa Israel. Sedangkan kita baca khotbah Stefanus lebih menekankan kegagalan bangsa Israel di masa lalu. Pendekatan yang berbeda dari khotbah Stefanus dan Rasul Paulus. Menekankan kegagalan Israel failures. Sekali lagi, kalau Rasul Paulus menekankan pemilihan atau pilihan Allah atas bangsa ini, bagaimana Allah menegaskan, confirm pemilihan ini dengan tanda-tanda heran, dengan perbuatan ajaib, pembelaan luar biasa atas bangsa ini. Jadi pilihan Allah nggak asal memilih, tetapi Allah benar-benar mempertontonkan, mempertunjukkan pembelaannya. Ini di bagian akhir ini, Allah menambah jumlah bangsa ini. Mana tadi? Selama mereka diperbudak di Mesir. Itu secara luar biasa Allah Israel menambah jumlah bangsa ini. Kemudian saat itulah terjadi atas bangsa Mesir, mereka dilindungi semuanya. Ini bukti bahwa Allah tidak hanya sekadar memilih, tidak hanya sekadar berbicara, tetapi menegaskan, confirm pemilihannya tersebut. Kemudian ayat yang sama masih 450 tahun merupakan masa dari masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian sampai kepada permulaan pemerintahan Raja Daud. Itu bisa dicek lagi nih ya. Tadi sebab sambungannya dengan Raja Saul ya. Ya oke, terus ayat 21 ke ayat 22 ya. Ayat 22 nih. Klimaks dari pendahuluan dari kisah sejarah yang dikhotbahkan oleh Rasul Paulus adalah saat kesaksian Tuhan Allah Israel terhadap Daud yang mengatakan seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini klimaks dari pendahuluan
khotbah Rasul Paulus. Ya, saya mau tambahin dulu sebelum masuk ke 24. Udah mau makan dulu, nah di sini mau makan udah pada lapar. Ya. Yuk kita diskusi dulu sebentar ya, sambil memberikan kesempatan yang lain. Juga Bung Sami minum, makan. Yang di luar cuma ada Yuniar ya sama Joy ya. Ya memang ada beberapa teman-teman nggak bisa ikut karena ada kerjaan. Tadi ada beberapa juga ngabarin izin juga. Yang enggak nanti ada ulangan juga di YouTube, mudah-mudahan mereka bisa ikutan juga sambil nunggu yang lain, sambil makan ya, minum. Lihat tuh Kamur nih, lihat lagi ngunyah tuh, serius banget. Dulu apa ya? Ini ya. Makan apa? Enggak kedengaran. Saya ada bagian yang lumayan itu ya apa, jadi bahan yang bagus untuk kita diskusi. Seperti tadi tentang apa panggilan ya, menarik, menurut saya sih menarik karena saya percaya kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Tapi saya pun mengalami gitu, jadi soal panggilan memang nggak ujuk-ujuk mimpi gitu atau Tuhan langsung berbicara gitu. Memang ada proses yang Tuhan izinkan, berikan gitu, kepercayaan pada kita. Ya benar sih tadi kata Bung Semi, melalui rekan-rekan seiman, pimpinan gereja, yaitu memproses semua. Saya sih pengen gitu apa kita diskusi, ada sedikit kesaksian atau cerita gitu. Gimana sih prosesnya gitu. Sebenarnya menunjuk Septa, tapi Septa lagi serius banget ini motor. Jadi panggilannya sebagai hamba Tuhan. Oh, iya. Mungkin yang Niar dulu yang jauh. Kita kalau di sini kan kedengeran semua nih. Ya Niar ya. Ayo Niar. Gimana kok? Tentang Di sore panggilan. satu aja ya. Ya gimana Niar? Tentang panggilan ini kok. Iya betul. Apa sih awal mulanya gitu Nial tuh ketemu suatu panggilan yang benar-benar kok klik banget gitu. Oh ini loh panggilan Tuhan, karena kan kita semua berbeda-beda. Nanti juga Bapak juga cerita, nanti yang lain juga cerita gitu. Mumpung di sini yang di sini lagi pada serius makan. Sebenarnya kalau saya sendiri sih masih apa ya? Ada bagian yang panggilan Tuhan yang kalau pribadi ya kok kan sharing ini ya kok ya. Iya sering. Iya yang saya berusaha untuk penuhi, tetapi di sisi lain ada juga yang saya masih tanyakan sama Tuhan, ini panggilan saya atau enggak. Kalau panggilan yang pertama yang mungkin memang dari Tuhan dan Tuhan pengen saya memenuhi itu. Ya lanjut ya. Apa? Kedengeran Lanjut. Oh ya. Itu mungkin pas waktu apa ya? Pas waktu di Melbourne, gereja Melbourne sih. Karena jujur waktu itu saya tuh pengennya kan fokusnya kan ke gereja Melati aja gitu. Dan salah saya sih, saya tuh kepengennya cuman ibadah minggu aja gitu di sini gitu. Pengen pulang ke Depok, pengen melayani di Indonesia, nggak tahu di mana. Jadi karena saya merasa bahwa
gereja di Indonesia itu, di Melati itu lebih bertumbuh, lebih Christ center, kita melihat Kristus dalam setiap khotbahnya, dalam setiap ajarannya gitu kan, kok saya bertumbuh di situ. Tetapi ternyata Tuhan tuh berkata lain gitu. Waktu Ibu Gembala itu nyuruh saya untuk jadi koordinator, kan gereja sini kan ada cabang-cabangnya. Di gereja City yang hampir 100% itu anak sekolah gitu, anak muda. Waktu itu saya nggak pernah punya pengalaman gitu loh, dan saya kaget gitu, kok Bu Gembala nanyanya kayak gitu sih. Ternyata Bu Gembala tuh punya asesmen sendiri dan berdoa katanya gitu, yang cocok untuk koordinator sama ketua anak City, gereja City siapa ya, itu udah lama gitu. Jadi sebelumnya itu saya melihat, saya sempat belajar intens, bukan intens sih, belajar kitab Samuel sama kitab Raja-Raja sama Raja Samuel sama Hakim-Hakim, di mana Tuhan menunjuk para pemimpin, hakim-hakim untuk orang Israel. Dan waktu itu ya udah, saya berdoa, saya ambil tugas itu, saya nggak mau menolak gitu loh, kan nggak ada kan ya Tuhan nunjuk kita terus kita menolak gitu kalau di Alkitab gitu. Yang saya rasain tuh emang banyak sekali tantangan, terutama masalah culture, masalah dealing sama anak muda yang mereka itu masih suka main-main, yang mereka masih belum serius. Tapi um, iya itu tantangannya. Tapi yang saya lakukan adalah pertama, um, mati dulu buat diri sendiri gitu, bersihkan hati dan pikiran sehingga tahu kehendak Tuhan, gimana kita memimpin, kita bisa jadi contoh, kita bisa jadi apa ya, memang meneruskan pekerjaan Tuhan gitu. Jadi apa yang dalam hati, motivasi, pikiran tuh dibersihin dulu. Terus membawa mereka ke dalam doa. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa doa. Yang saya pernah baca di kitab 1 Samuel tuh bilang bahwa kamu berdosa pada Tuhan ketika kamu gagal dalam mendoakan umat-umatmu. Jadi itu nampol banget gitu loh. Walaupun saya bukan pendeta, tapi itu kayak tugas kamu mendoakan anak-anak yang kamu sekarang, anak adik-adik rohani kamu gitu. Jadi ya itu yang saya rasa pertama, pengalaman untuk apa ya, panggilan Tuhan yang saya sendiri tuh nggak pernah pikir, tapi Tuhan kasih gitu loh, yang saya sendiri nggak pernah pantas tapi Tuhan kasih dan saya harus lakukan. Sedang yang kedua saya mau tanyakan ke Tuhan itu, karena saya kan di sini kan sekolah S3 gitu ya. Semakin lama itu semakin bertanya gitu loh. Em, Apa ya, kayak semakin saya tuh belajar Alkitab gitu, kayaknya saya tuh semakin malas, bukan malas ya, semakin hal-hal yang pelajaran sekuler saya ini semakin berkurang dalam hati saya gitu. Jadi saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan tuh maunya saya jadi apa ya ke depan ya? Apa saya tuh emang harus melayani 100% atau saya tuh setengah, saya tuh jadi peneliti, saya tuh jadi apa ya, melayani Tuhan setengahnya, dan itu masih pergumulan panjang, mungkin itu sampai beberapa tahun gitu loh. Jadi saya tuh nggak tahu untuk kedepannya tuh gimana, tapi kadang itu ada kayak kok hari-hari aku apa ya, berat, apalagi sekarang udah nggak lockdown ya, dan sekarang itu udah saya masanya udah 6 bulan mau submit disertasi, kok aku jadi fokus ke sini terus sih, fokus ke disertasi terus sih. Pengennya kan sering-sering gitu loh dengerin khotbah, belajar firman Tuhan gitu loh. Di sisi lain Tuhan tuh kasih dalam dunia saya tuh ini gitu loh, pelajar ini, tapi di sisi lain tuh saya nggak kepingin fokus ke sini terus. Saya tuh pengen belajar firman, dan sedih gitu loh kalau misalnya harus sibuk, terlalu sibuk itu sedih sebenarnya kok, karena jadi kurang apa ya, bahkan sibuk melayani di gereja tapi kalau kurang waktu sama Tuhan tuh sedih gitu loh. Jadi ya itu sih. Yang kedua itu uh, menunggu panggilan Tuhan. Tuhan tuh maunya apa sih? Saya tuh kayak harus meneruskan pekerjaan sekuler saya atau full sama Tuhan, atau boleh setengah-setengah. Saya belum tahu sih itu. Itu sih kok. Kasih ya Niar ya. Sama-sama. Oke, makasih Niar. Ya, kadang ya memang seperti itu ya. Jadi saat kita ingin tahu apa maksud Tuhan untuk kita, memang semuanya sama sih, sama semua, jadi perlu proses.
seperti panggilan Tuhan untuk kita gitu. Jadi memang saya juga pernah ngalamin ya kayak gitu. Jadi ada saat-saat di mana saya begitu menikmati gitu belajar firman Tuhan sampai bikin laporan aja males gitu. Jadi memang ada saat-saat yang kayak seperti itu gitu. Saya juga pernah ngalamin. Jadi terlalu menikmati gitu firman, padahal yang nggak harus seperti itu gitu. Terus kita sama-sama belajar lah. Saya juga belajar gitu. Jadi kalau saya terus-terusan gitu, oke lah, nikmatnya firman itu benar-benar membuat saya terpesona gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi keenakan gitu istilahnya ya, seperti itu ya. Jadi saat mau mengerjakan yang sebetulnya adalah profesi, jadi agak tersendat gitu. Jadi, dari situlah saya belajar tentang firman. Ternyata bukan seperti itu gitu. Oke, kita bagus menikmati firman, tapi ada juga pekerjaan. Contohnya saya yang sudah berkeluarga gitu kan, sudah punya istri, sudah punya anak. Saya juga harus bertanggung jawab kepada mereka gitu. Membiayai hidup mereka, dan itu kan bagian dari kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu pun bagian dari pelayanan sebetulnya gitu. Jadi benar-benar hikmat Tuhan tuh melalui firman-Nya lah yang pasti, yang membuat kita ternyata nikmatnya firman tuh bukan hanya buat kita sendiri gitu, tapi kita berbagi ya kepada anak istri, sharing cerita firman Tuhan, pengalaman hidup. Ya dari hal-hal kecil gitu tentang hidup kita ke anak-anak. Itu terus, jadi firman itu enggak yang saya makan sendiri gitu, enggak saya telan sendiri, tapi berbagi ya dengan terdekat terutama lah. Kalau ada momen-momen tertentu, misalkan lagi ngobrol-ngobrol dengan keluarga besar atau temen gitu ketemu di proyek atau siapapun, ada saat-saat tertentu yang pas gitu timingnya. Nah disitulah berbagi. Itu adalah waktu Tuhan, saya percaya waktu Tuhan. Jadi kapan waktu saya pernah cerita sama Bung Semi ya Bung ya. Pernah cerita waktu itu, saya bilang ada tetangga saya, bukan tetangga sih, jadi tetangga dulu waktu masih kecil di Citayam, anaknya itu meninggal karena COVID. Usianya baru 43 tahun. Dia sekarang sudah hampir mungkin 65 kali ya, Bang ya, 65-an tahun lah. Sedikit kecewa dia sama Tuhan. Dia bilang dia sudah aktif belajar firman, maksudnya udah aktif baca Alkitab, aktif berdoa, kok anaknya tetap meninggal gitu. COVID lagi anaknya, dia nggak bisa datang, padahal itu anak pertama, anak yang dulu membiayai dia itu 9 bersaudara, dia anak pertama. Jadi peran dia tuh luar biasa banget buat adik-adiknya, sampai adik-adik sekolah semua. Nah itu ada rasa kekecewaan dari mamanya itu bahwa anaknya kenapa harus dipanggil Tuhan gitu. Dan itulah menurut saya sih waktunya Tuhan, di mana Tuhan kasih kesempatan kita untuk bersaksi gitu. Dia bilang dia kecewa, tapi dia bilang dia rajin baca Alkitab, dia rajin berdoa, terus dia merasa kecewa sama Tuhan, kok Tuhan begini. Tapi setelah saya sadari, ternyata Tuhan ini loh yang terbaik dari Tuhan. Dia bilang ngomongnya gitu. Nah disitulah saya masuk, saya bilang membaca firman Tuhan, berdoa, bukan semata-mata untuk suatu mukjizat yang Tuhan nyatakan, entah kesembuhan, entah kesuksesan, entah apa, tapi inti dari firman adalah saya bilang ke dia bahwa di saat situasi sulit seperti itu, tapi mulut masih bilang bahwa inilah yang terbaik dari Tuhan, saya bilang itulah firman. Saya bilang, oh dia merasa senang gitu saya ngomong itulah firman sih, saya bilang itulah firman, saya bilang itulah gunanya firman. Nah itulah, jadi kita nggak akan pernah tahu Tuhan mau bawa kita kemana sih gitu kan. Itulah hidup, dan saya pun belajar gitu, terus belajar. Jadi ada teman-teman cerita, berbagi atau apa, saat-saat timing Tuhan yang mau kasih, ya respon kita sebagai orang yang mengerti firman,
berbagilah itu gitu. Jadi entah Tuhan mau membawa kita menjadi full time atau apa. Saya pun sempat kepikiran seperti itu gitu. Saya sebagai wira swasta, waktu saya banyak, apakah Tuhan mau panggil saya untuk jadi hambanya? Nah, sempat juga kepikir itu. Bahkan saya juga pernah daftar untuk sekolah kitab, sekolah teologi ya, sekalipun ditolak gitu, tapi udah berusaha yang pasti ternyata bukan di situ gitu, tapi mungkin yang nggak tahu lah, seperti air aja kalau hidup saya bawa ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang atur segala sesuatu yang saya percaya, kenikmatan firman terus saya nikmati, dan penyertaan Tuhan terus juga saya nikmati gitu. Kemanapun Tuhan bawa, ya terserah Tuhan gitu. Intinya kalau dari kesaksian saya sih seperti itu. Jadi buat Niar, buat kita semua yang ada di sini, ya nikmati firman dan jangan makan firman itu buat sendiri, tapi banyak orang di luar sana untuk kita berbagi firman itu gitu. Itu mungkin sekarang waktunya Seta nih, belum sudah selesai makan ya. Ya silakan Seta. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bersaksi sedikit tentang bagaimana pengalaman di dalam Tuhan. Kalau saya, awalnya sih saya memang terlahir Kristen, dari kecil orang tua mama papa saya Kristen. Tapi kalau bisa dibilang Kristen ya Kristen, rajin ke gereja, rajin, tapi ya sebatas rutinitas saja. Nah, saya memang dari Protestan. Saya kalau mengenai Roh Kudus, saya nggak tahu apa-apa tentang Roh Kudus karena di Protestan tidak diajarkan demikian. Nah, pas saya masuk sekolah Alkitab juga, kalau pas masuk sekolah Alkitab aja saya juga nggak mengerti itu maksudnya apa itu tentang Alkitab. Memang saya tahu Alkitab, tapi ya dibaca ya sebatas itu doang. Saya nggak baru masuk sekolah Alkitab, disuruh sekolah Alkitab, saya agak bingung sedikit di situ ya. Sekolah Alkitab itu apa maksudnya sih? Kan saya mau masuk STT, bukan mau masuk sekolah Alkitab. Kok disuruh masuk sekolah Alkitab sih? Nah, di situ dijelaskan sama kakak-kakak senior, sekolah Alkitab itu begini deh, kita mau belajar tentang Alkitab. Nah, ditanya di situ, apa tujuanmu masuk sekolah Alkitab? Kan ada biasanya dibuat kayak begitu. Terus saya buat untuk melayani Tuhan, untuk melanjutkan pendidikan saya, dan untuk menyenangkan hati orang tua. Itu tujuan saya di situ masuk sekolah Alkitab, masuk STT. Nah, lama-kelamaan saya melihat gimana sih prosesnya sekolah Alkitab ini, gimana sih cara mereka. Nah, mereka mulai menyembah, mulai nyanyi memuji Tuhan. Oh, kayak begini, beda banget waktu di Protestan, masih waktu di Nias kayak begini, mereka nangis-nangis. Saya sempat bengong, biarin aja mereka nangis-nangis, biarin aja, saya liatin aja dari ujung ke ujung. Saya melihat semua, mereka kok pada nangis, kok bisa ya? Terus ada yang teriak-teriak, kok bisa ya mereka ya? Terus lama-lama ada teman-teman yang ngajak saya berdoa ke ruang doa gitu. Saya ikut-ikutan aja, saya nggak tahu juga cara berdoa mereka kayak gimana. Saya ikut-ikut aja. Lama-lama udah mulai masuk sekolah Alkitab, sudah mulai bisa menyesuaikan dengan mereka. Oh, ini ya yang mereka lakukan selama ini,
bagaimana caranya memuji Tuhan, bagaimana caranya menyembah Tuhan. Nah, saya mulai mengikuti itu. Mulai mengikuti ya, bukan belum itu bang, belum benar-benar sama Tuhan gitu. Mulai mengikuti aja, cuman mengikuti. Lama-lama salah satu guru kami berkata, kalian bila mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kalian harus lepaskan semua yang ada di dalam hati kalian. Kalian harus ceritakan semua apa yang ada di dalam hati kalian. Kan saya merasa nggak ada apa-apa di dalam hati saya, nggak ada apa-apa, nggak ada permusuhan, nggak ada akar pahit, apalah segala macam yang saya pikirkan waktu itu. Nah, oke, saya ikutin, ceritain semua. Udah nggak ada lagi kan, nggak ada lagi yang mau saya ceritain. Apa yang mau saya ceritain sama Tuhan? Tuhan udah tahu kok yang saya alami saat ini. Nah, lama-lama itu ya caranya Tuhan. Itu saya ikutan puasa apa ya waktu itu, puasa Ester. Sebelum puasa Ester saya mulai mengumpulkan bagaimana Tuhan di dalam hidup saya gitu. Kok saya nggak merasa apa-apa selama ini? Kok Tuhan, kok yang lain merasa ada gitu gerakan di dalam mereka, ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Kok saya nggak ada apa-apa sih? Kok saya nggak merasa apa-apa? Nah, puasa juga kayak ikut-ikutan puasa. Tapi suatu waktu ada kayak teman gitu, senior, bisa saya bilang kakak rohani saya mulai bilang sama saya, kamu harus membuka hati benar-benar untuk Tuhan. Tuhan nggak akan masuk ketika kamu cuman mau mencoba-coba, mau ya ikut-ikutan aja, nggak ada. Kamu harus benar-benar ikut sama Tuhan. Nah, suatu hari saya memberanikan diri puasa 3 hari 3 malam, terus berdoa di ruang doa. Dari situ saya menikmati kasihnya Tuhan di dalam hidup saya. Oh, jadinya begini ya, dipenuhkan sama Tuhan, jadinya begini, dibawa oleh kuasa Tuhan, jadinya begini. Lepas dari ruang doa, saya merasa tenang. Beban tadi yang ada di pikiran saya, rupanya selama ini saya nggak tahu, ternyata ada sesuatu di dalam hati saya, ada sesuatu di dalam pikiran saya. Dan sampai saya berdoa pun saya nggak mengerti saya harus berdoa apa lagi sama Tuhan, hanya bisa menangis, nggak bisa mau ceritain apa-apa, nggak bisa apa yang mau saya ceritain, karena menurut saya nggak ada apa-apa gitu, tapi saya terus menangis sama Tuhan. Oh, puji Tuhan, keluar dari ruang doa saya merasa lega. Terus baru saya mendengar firman Tuhan, ketika engkau tidak mampu berkata-kata lagi, Tuhan mengerti setiap apa yang kamu sedang ceritakan kepadanya. Roh Kudus di situ ada tuh apa ya Tuhan, ya ada kuasa Roh Kudus di situ yang mampu mendoakan kita sama Bapa gitu. Oh puji ya, dari situ saya mulai mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan saya, dan seiring berjalannya waktu begini maksud Tuhan dalam hidup saya sampai saat ini. Saya yakin dan percaya yang awalnya saya tidak mengerti apa-apa ketika saya datang ke sekolah Alkitab, dan sekarang saya
saya mengerti keadaan saya sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, dan saya boleh ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya sangat mensyukuri itu, dan saya juga mensyukuri keluarga saya sehat-sehat terus sampai saat ini. Dan semua karena Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Septa. Ya, sedikit kesaksian yang memberkati lah ya. Saya sih pengen semuanya gitu ngomongnya. Ngomong mah? Iya. Ini nggak apa-apa, Jen. Ayo, Jen. Ayo, Jen. Apa mau udah tadi? Nggak apa-apa. Mama ini. Gimana awalnya? Kali ini Kak Suci, Kak Suci. Kak Murni. Nggak apa-apa. Misalnya kita lihat nih, 41 itu baru berapa? Iya. Nggak apa-apa, kita isi sama kesaksian dulu ini. Ya udah, di kamu nih. Ayo, Jen. Silakan. Tenang, sabar. Yang di luar sabar. Ini lagi perdebatan keras. Lagi tunjuk-menunjuk nih, luar biasa. Oke. Kalau Joy gimana Joy? Sehat Joy? Baik-baik saja, Jai. Udah kita gabung aja sama dia. Ini kenapa di sekolah kita? Oh, kata Joy, hari ini ayo tanya. Oh, Joy itu. Hari ini katanya. Kata Joy. Hari ini nanti dulu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Oke, Bung, silakan. Oke, terima kasih kesaksiannya. Baik, dari Yuniar, Wewe, Septa juga saling memberkati kita ya. Kita lihat lagi ke bahasan kita. Masuk ke ayat 25. Tadi kita sudah bahas pendahuluan dari khotbahnya Paulus, maka ayat 25 itu masuk ke proklamasi ya, pemberitaan tentang kebangkitan. Bahkan masih 25 masih ini ya. Sorry, 25 masih pendahuluannya. 26 nanti baru pemberitaan tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat 25 di sini membuka sandal. Ada kata di situ, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Jelaskan di sini bahwa membuka kasut itu merupakan pekerjaan paling hina dari seorang budak. Jadi dengan pernyataan ini Yohanes menempatkan diri jauh lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari Yohanes. Kemudian ayat 27 dikatakan di situ bahwa tiap-tiap Sabat, every Sabat ada pembacaan firman di sinagoge. Tetapi tetap tidak mengerti ya. Orang-orang Yerusalem ditunjuk di sini ya. Bukan sinagoge berarti ya, di Bait Allah. People of Yerusalem. Dan para pimpinan mereka tidak mengenal Tuhan Yesus meskipun Tuhan Yesus itu merupakan penggenapan dari perkataan para nabi yang dibacakan di setiap hari Sabat. Ini menjadi warning bagi kita untuk hati-hati dalam memahami kebenaran firman, sebab membaca
atau mendengar, mempelajari secara rutin pun tidak menjamin bahwa kita memahami dengan benar pesan-pesan yang ada dalam kitab suci. Bahkan dalam bahasa asli yang digunakan di ayat ini, bahasa Yunaninya agnosantes, ini penafsir bilang bahwa itu menunjuk pada pengabaian yang bersifat sengaja. Sengaja dilakukan. Baca sih baca, tetapi sengaja mengabaikan apa yang firman Tuhan jelaskan. Ini tentu berbahaya bagi kita, sebab itu menjadi warning bagi kita. Membaca, mendengar, mempelajari tidak jaminan bahwa hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Hidup kita akan menjalani panggilannya, tetapi kita perlu benar-benar mewaspadai sehingga kita bisa terus dan terus mengoreksi diri bagaimana firman mengubah hidup kita, bagaimana firman dapat kita mengerti dan firman itu mengubah, membuka wawasan, mengubah mindset kita. Itu perlu kita terus koreksi diri. Ayat 33. Terus ya. Ada kata-kata di situ, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Penafsir melihat pernyataan ini merupakan kata-kata penahbisan. Saat seorang raja mengangkat anaknya, menduduki tahta, mendampingi dia atau menggantikan dia, nah perkataan ini yang dipakai. Jadi bukan tentang adopsi sini ya. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ini bukan perkataan adopsi. Dulunya bukan anak terus jadi anak, bukan. Tetapi menunjuk pada kata-kata penahbisan dari seorang raja kepada anaknya saat anaknya menduduki tahta mendampingi sang raja atau menggantikannya. Itu menunjuk kepada Allah Bapa saat Allah Bapa meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama sesuai dengan Filipi 2 ayat 9. Jadi bukan dulunya Yesus bukan anak, bukan seperti itu ya, tetapi perkataan ini menahbiskan Yesus menjadi raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kemudian masuk ke ayat-ayat 34 sampai 37 itu serupa dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 32. Itu khotbahnya Rasul Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 32 itu serupa tapi tak sama ya. Jadi katakan di sini Paulus melihat kebenaran yang sama seperti yang dimengerti oleh Rasul Petrus. Tetapi di ayat-ayat ini disampaikan dengan cara yang berbeda. Dipresentasikan dengan cara yang sedikit berbeda. Presented it in a little different way. Jadi jelas bahwa apa yang dihotbahkan Paulus itu Injil yang sama yang dihotbahkan oleh rasul-rasul
lain. Ini kita bisa bandingkan dengan Galatia 1, 8-9, dan seterusnya ya. Kita bisa yakini dalam diri kita bahwa Rasul Paulus tidak mengkhotbahkan pemikirannya sendiri, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada dia, itu yang dia sampaikan, itu yang ia khotbahkan. Demikian pula bagi kita semua, kita punya tanggung jawab untuk mengkhotbahkan, men-share tadi Pak Wewe, share apa yang firman Tuhan katakan, bukan yang hasil karang-karang kita sendiri. Itu kembali mengingatkan kita tentang pentingnya kita belajar firman dengan lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Ayat 39, pembebasan dari segala dosa di dalam kebangkitan Kristus. Through Jesus, pengampunan dosa disampaikan, diberitakan, diproklamasikan. Di dalam kebangkitan Kristus tersedia pembenaran. Orang yang percaya kepada Yesus memperoleh status seperti tidak pernah berdosa, treated as if they had never sinned, tidak pernah berdosa, diperlakukan, jadi memperoleh status seperti tidak pernah berbuat dosa. Kita memperoleh status di hadapan Allah seperti tidak pernah berbuat dosa, sehingga dalamnya kita bebas dari rasa bersalah, guilt, dan tentu bebas dari penghukuman. Kita terbebas dari hukuman, terpisah dan dijauhkan dari hadirat Allah. Kita bisa dengan keberanian datang menghampiri tatah kasih karunia Allah. Itu terjadi karena lewat kematian dan kebangkitan Kristus, status seperti tidak pernah berbuat dosa itu diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa sekali lagi bebas dari rasa bersalah dan bisa datang kepada Tuhan, tahta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian. Ya, tadi sampai 41. Mau diskusi lagi atau mau langsung? Oke. Kesaksian ini. Ya, Joy penasaran tuh Joy. Joy penasaran mau dengar kesaksian kali ini. di situ sampai berapa? 49, 52. Ya udah. Kita langsung aja ya. Kita akan baca mulai ayat 42 sampai 52. Nanti saya yang baca ya. Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah telah diberitakan lebih dahulu. Tetapi aku menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain.
Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Samping kerasnya nada Paulus dan bagian akhir pesan itu, reaksinya adalah amat menguntungkan. Mereka diminta untuk berbicara tentang hal-hal itu pula, dan banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Para rasul itu menasehati mereka untuk tetap hidup dalam anugerah Allah. Jikalau ini adalah reaksi dari orang banyak, maka reaksi dari pemimpin-pemimpin mereka justru lebih dingin. Seperti di Yerusalem, orang Yahudi yang Lukas maksudkan pasti orang banyak yang sangat berpengaruh dalam kumpulan Yahudi. Penuhlah mereka dengan iri hati, yang menurut pandangan orang banyak itu, Paulus dan Barnabas sedang memikat perhatian. Perkataan dan perlawanan mereka yang kasar telah terjawab sesuai dengan alur pidato itu, yang menyarankan pilihan yang dibuat oleh orang banyak ini menggantikan kedudukan mereka sebagai umat Allah, tetapi kamu menolaknya. Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain yang senang menerimanya. Berpaling ini berlaku kepada kumpulan khusus ini, bukan kepada orang Yahudi sebagai suku bangsa. Dalam pasal 14 ayat 1, seperti dalam tiap kota berikutnya. Paulus pergi pertama-tama kepada orang Yahudi, dan kumpulan itu juga mereka miliki rumah ibadat. Ungkapan Lukas, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal, menjadi percaya memulihkan keseimbangan. Tidak pernah hanya karena keterpilihan seseoranglah ia diselamatkan, tetapi selalu karena kasih dan belas kasihan Allah, seperti dalam seluruh bagian tentang pertobatan bangsa-bangsa lain. Lukas sangat berhati-hati menunjukkan bahwa yang terjadi merupakan inisiatif Allah dan pendekatan Allah. Penerimaan akan Mesias orang Yahudi oleh bangsa-bangsa lain kadang-kadang suatu kejutan dan kadang-kadang serangan terhadap kekristenan perdana. Tetapi tidak ada dari situ yang menerima Allah dengan kejutan. Ia selalu merencanakannya dengan cara ini, seperti yang ditunjukkan oleh kutipan dalam ayat 47. Bahwa firman Tuhan disebarkan ke seluruh daerah itu mungkin harus dilihat juga sebagai bagian dari strategi penggambaran Injil Paulus. Tampaknya ia telah melakukan pekerjaan utamanya di daerah perkotaan dan mengizinkan penduduk setempat membawa berita itu ke kota-kota dan dusun-dusun sekitarnya. Mungkin karena lokasi dari daerah rumah-rumah ibadah setempat, mungkin karena keterbatasan bahasa. Di ayat 50 lagi, meskipun ada fakta bahwa begitu banyak orang Yahudi yang mengikuti rasul-rasul itu, para penentang menyebutnya secara sederhana orang-orang Yahudi. Terkesan bahwa mereka ini adalah orang-orang berpengaruh yang dapat dianggap selaku orang yang berbicara atas nama persekutuan. Orang-orang ini memakai semua pengaruhnya di tempat-tempat terpenting untuk menimbulkan penganiayaan melawan saudara-saudara ini dan akhirnya mengusir mereka. Contoh berikut tentang seorang perempuan terkemuka adalah Drusilla, orang Yahudi, istri Felix, gubernur Roma.
Mengebaskan debu kaki mereka merupakan suatu penghinaan dalam pengertian lebih dalam. Hal ini menunjukkan bahwa orang banyak yang ditinggalkan itu telah terkontaminasi atau cemar. Tapi cara ini mungkin tidak sekeras sterilisasi cara modern. Penolakan tidak mempengaruhi baik roh maupun roh. Mereka telah penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Pendengaran tadi. Ya, mulai ayat 42 itu masuk ke respon, tanggapan, pendengar, pemirsa terhadap khotbah Paulus. Udah. Sekali lagi kita mulai ayat 42 disajikan oleh Lukas tentang respon terhadap khotbah Paulus. Dan secara garis besar ada dua ya, menolak dan menerima. Di ayat 43 itu ada kata mengajar mereka dan menasehati. 43 ya. Jadi sudah masuk ke proses bergereja ini ya, dimuridkan ini. Paulus dan Barnabas mengajar mereka dan menasehati mereka. Jadi sudah masuk ke lingkup, ada bunyi suaranya, kepemuritan atau lingkup gereja. Jadi kita bisa yakini bahwa mereka, meskipun tidak dijelaskan oleh Rasul Lukas, oleh Lukas, orang-orang ini telah dibaptis oleh air dan Roh Kudus. Udah terus ya, Dan? Udah beda jaringannya kali ya. Jaringannya putus-putus berarti ya. Oke, terus ya. Oke, 45. Ya. Tentu kembali di sini dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi, pimpinan agama Yudaisme cemburu. Ini yang menyebabkan mereka melakukan persekusi. Jadi kembali kita diingatkan kecemburuan bisa membuat orang-orang yang sangat taat beragama pun untuk berbuat kekerasan, melakukan kekerasan. Orang-orang taat beragama, sangat taat karena itu jadi pimpinan, karena cemburu bisa melakukan kekerasan, persekusi. Ini yang dicatat oleh ayat 45. Tentu melihat fakta ini respon kita jangan sampai menghasilkan pemikiran yang kontraproduktif dengan berpikir ya udah berarti saya nggak usah taat beragama atau ya udah saya jadi Kristen asal-asalan saja. Tentu ini salah ya. Tapi kiranya apa yang terjadi di ayat 45 membuat kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan sambil terus berjaga-jaga terhadap tipu daya iblis. Karena kita tahu orang-orang Yahudi ini, pimpinan agama Yahudi ini bisa sedemikian rupa, tentu karena tipu daya iblis yang mempengaruhi mereka.
Bagian akhir, lalu 47 ada kata pemilihan di situ ya. Ayat 47. Inilah alasan pemilihan bangsa Israel ya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi kita pun bisa belajar di sini bahwa Allah Israel memilih bangsa ini sebenarnya untuk jadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah datang kepada keselamatan. Ini tujuannya. Namun kita bersama, banyak orang-orang Yahudi yang tidak menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagian akhir adalah tentang pemilihan, tadi sudah singgung sama Pak Weweh ya. Nah, ayat 48. 48 tuh berkata, dan semua orang yang ditentukan Allah, ya. Jadi tentu kita bahas kembali tentang predestinasi ya. Tampaknya penafsir di buku ini menolak pengajaran tersebut ya. Penafsir di sini membandingkan antara orang-orang Yahudi di ayat 46, kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, namun ditentukan Allah untuk hidup kekal. Bisa sama-sama nanti kita perdalamnya. Ini bahasan yang tentu, terus bahasan yang selalu kontroversial ya, tentang predestinasi. Saya pun jadi kurang ngerti di sini ya. Bisa penulis, maksud dari penafsir. Tapi kita yakini bahwa pemilihan atas bangsa Israel tidak kemudian dibatalkan. Tadi sudah disinggung oleh buku yang Pak Weweh bacakan. Ini hanya bersifat lokal di Antioquia di Pisidia tadi ya namanya kan. Ini kotanya disebut sebagai Antioquia juga, tetapi di Pisidia. Untuk membedakan Antioquia yang menjadi pusat penginjilan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Antioquia di Syria ya, jadi dipisahkan seperti itu, dibedakan. Iya. Jadi ini sepertinya kan berpaling ini, ada kata berpaling, ada di ayat 46. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, bukan berarti bahwa kemudian bangsa Israel ditinggalkan secara total, tetapi hanya di kota tersebut, di kota Antioquia. Ya oke, sampai sini. Silakan Pak Wewe. Oke, bebas tadi kita sampai bahasannya sampai ini aja 52. Kita lanjut minggu besok di pasal 14 ayat 1 dan seterusnya. Ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Mau ngebahas predestinasi. Yang suka susah nyebut gitu.
konsepnya reform. Ya, kalau ngebahas itu sih dalam ya, panjang ya, jangan itulah. Waktunya nggak akan cukup. Itu harus ada kelas, harus ada kelas khusus itu. Oke, ada yang mau tanya, Joy atau William tuh, William atau Junior? Ini apa? Sedotan? Enggak ini. Ya, Kak Murni mungkin ngomong. Ini kita buka dulu kesaksiannya ini. Udah itu, udah di awal tahun. Joy, gimana Joy? Joy, coba Joy. Kak Murni, udah melambaikan tangan Joy. Kesaksiannya dari mana nih? Dari awal. Dari baru lahir aja. Dari lahir ya. Kok nggak bisa melihat video pada mukanya? Keringat kan? Itu jaringan kalau nggak nampak. Tentunya. Balik ke itu ya. Sama tentu. Nah, udah bisa kan? Udah bisa. Tentu udah ada gambar. Udah kelihatan. Oke, yang penting yang ada kita ya, kita semangat belajar. Siapa tuh? Mungkin udah nih kali ya. Itu tanggapannya mau ke kesaksian. Oh. Ya. Kalau dari awal panjang banget kali. Panjang banget katanya. Bisa. Dua ring. Ya, apa namanya? Ini kita ngomong buka suara buat ini nggak usah ya. Dari begini aja kedengeran nggak sih? Niar nggak kedengeran. Hah? Niar nggak kedengeran. Kedengeran tapi kurang besar. Oh ini berarti. Niar denger aku nggak? Ganti itu aja ya. Aku hot coklat. Awas Rini, hati-hati ya. Dari sini. Maaf ya Niar, lagi sibuk ngurusin makanan ini. Nggak apa-apa, seru liatnya. Apa katanya? Ya, mari makan. Apaan itu Karini? Apa tuh Rini katanya? Kue lapis. Iya, oh iya deh. Sekarang kita mau ini nyaksiin ya Niar ya. Joy, denger nggak Joy? Joy minta soalnya. Sebenarnya gini nih, kalau dari awal, aku juga dulu waktu kecil kan nggak ibadah lah gitu. Maksudnya dari waktu masih kecil itu ibadah ikut orang tua. Tapi orang tua itu ibadahnya kan di gereja Protestan juga sama kayak Septa tadi. Nah, tapi
masih kecil lah, belum sekolah, kita pindahkan dari Medan pindah ke Jakarta gitu. Nah, sampai di Jakarta kita nggak ibadah nih. Saya main sama teman-teman, sama adik-adik lagi main di luar, tiba-tiba ada nggak ibadah tuh, udah berapa tahun lah nggak ibadah. Karena kita nggak ngerti, ikut orang tua nggak ngerti bahasanya gitu. Jadi kita nggak ibadah sama sekali. Kemudian ada pendeta nih lewat depan rumah, terus dia manggil mama saya, terus saya nggak tahu itu pendeta kan, terus pendeta ini bilang begini, Ibu, anaknya sekolah minggu di mana? Gereja di mana? Katanya. Enggak, anak saya enggak gereja. Katanya. Mereka mau ikut saya, nggak ngerti bahasanya. Oh gitu. Boleh nggak saya ajak ke gereja anak-anaknya? Katanya. Terus kata mama saya, boleh aja. Gerejanya di mana? Kita gereja di rumah. Katanya gitu. Kemudian mama saya bilang nggak apa-apa. Tapi gerejanya bukan hari Minggu, hari Kamis. Katanya gitu. Nanti hari Kamis saya jemput ya Bu, anak-anaknya, kata pendeta itu. Terus akhirnya kata mama saya, iya boleh. Jam berapa? Jam 4 sore. Nah kita kan anak-anak kecil main gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba hari Kamis, pendeta itu datang benar. Dia jemput lah kita sebelum jam, kalau nggak salah ibadah jam 4 sore. Sebelum jam 4 sore, kita udah pada dimandiin sama mama saya. Loh, saya pikir kenapa mandi cepet-cepet ya, biasa kita mandi jam 5 gitu. Oh kenapa kita udah pada dimandiin terus katanya pendeta itu datang, ayo sana pergi katanya, ikut gereja katanya. Kemudian kita ikut pendeta itu, terus pendeta itu kita bingung dibawa kemana ini, ternyata ibadah di rumah gitu, belum ada gerejanya, ibadah di situ. Nah setelah setiap Kamis dijemput gitu ibadah, lalu saya ditakut-takutin sama kakak saya, kata gini, ngapain ibadah gitu, karena dia tahu gereja Pantai Kosta. Nangis-nangis, serem kata gereja itu. Akhirnya Kamis depannya saya dijemput, saya nggak mau, tapi adik saya 2 ikut. Nah pulang dari ibadah gitu, sekolah minggu itu, mereka bawa itu tuh foto Tuhan Yesus, kayak sekarang ya foto kecil gitu loh, foto gambar-gambar Tuhan Yesus gitu, dibagiin ternyata mereka yang datang. Terus saya dikasih lihat sama adik saya, kita dapat ini dong, dapat gambar Tuhan Yesus. Saya kesel, saya kok nggak dapet gitu ya. Terus saya bilang, kalau kamu mau dapat, datang. Terus karena saya ditakut-takutin sama kakak saya, jadi saya nggak berani. Tapi saya kepengen dapat gambar kecil padahal. Kemudian terus akhirnya hari Kamisnya pendeta itu jemput lagi. Saya bilang, saya mau ikut. Pas saya ikut, saya benar dibagi gambar Tuhan. Saya senang banget. Nah sejak itulah saya terus ikut ibadah sama pendeta itu. Terus lama-lama setelah besar gitu terus ikut. Nah, saya masih kecil, umur kalau nggak salah 9 tahun apa 10 tahun itu, ternyata gereja kita, ibadah kita itu karena masih perintisan ya, jemaatnya cuma kita doang ini anak sekolah minggu beberapa orang. Kita nggak boleh ibadah, diresolusi lah gereja itu zaman dulu. Nah, saya masih umur 9 tahun, masih kecil banget. Pendeta itu bilang, kita nggak ada ibadah, cuman kita berdoa di rumah jemaat. Saat itu ada jemaat satu. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita punya gereja. Nah, di situ anak sekolah minggunya cuma saya. Ada orang tua jemaat itu mungkin ya ikut-ikutan baru gitu. Sama pendeta sama istrinya. Kita berdoa. Nah, saat saya berdoa karena dikasih tahu kita berdoa buat gereja kita itu, di situ saya nangis, sedih banget gitu. Tuhan, kenapa kami mau ibadah nggak bisa gitu. Padahal saya masih kecil, nggak ngerti apa-apa sebenarnya awalnya. Nah terus itu di situ saya nangis, sedih banget gitu. Terus sampai akhirnya kita ibadah di rumah juga gitu, nggak bisa ibadah di rumah pendeta. Karena kita sempat beribadah di rumah pendeta, akhirnya di rumah jemaat itu. Nah di situ saya ngerasa kayak semacam ada pertumbuhan rohani, tapi saya belum ngerti itu pertumbuhan rohani apa enggak. Saya ajakin teman-teman saya waktu itu yang suka main, ikut, sampai satu keluarga mereka ikut semua ke gereja ibadah. Nah saya juga ajak teman-teman saya yang lain, jadi beberapa orang saya ajak ikut ibadah di situ gitu ya.
masih kecil badan saya belum ngerti mengenai menangkan jiwa. Tapi karena saya bilang, saya cerita, saya ibadah di sini seneng, ayo daripada kamu nggak ibadah ikut saya gitu. Nah itu akhirnya anak dari teman saya sampai akhirnya seluruh keluarga mereka percaya Yesus yang tadinya enggak gitu. Terus juga ada beberapa teman-teman saya yang lain jadi ikut. Nah umur berapa tahun saya udah mulai sekolah SD kelas 5 kalau nggak salah. Kemudian saya harus pindah rumah ke Depok. Di situ saya sedihnya luar biasa. Saya yang di otak saya kepikiran, di sana saya gereja di mana ya? Saya nggak tahu ibadah. Karena saya masih kecil, mana mungkin saya lokasi Depok aja belum tahu di mana. Cuman karena orang tua dapat rumah di Depok, jadi kita semua harus pindah. Nah, saat pindah ke Depok, saya sepanjang hari di otak saya ini, saya ibadah di mana? Saya sedih banget, saya ninggalin ibadah, saya nggak tahu. Terus saya cerita dong ke pendeta saya, kami akan pindah, kami nggak bisa ibadah lagi. Dia juga nangis sedih, pendeta saya itu. Nah terus dia bilang, alamat rumahnya mana? Lah saya kan masih kecil, nggak ngerti alamat rumah itu di mana sih, di mana daerah Depok. Saya bilang kami hanya pindah ke Depok, saya nggak tahu alamat, saya gitu. Saya nggak tahu di mana, karena saya juga ke sono juga harus ikut orang tua kan. Sedangkan papa saya juga nggak mau ke gereja. Nah udah akhirnya kita pindah. Udah saya nggak ketemu lagi, saya bilang pindah minggu besok. Dan udah kita pindah, udah nggak ketemu sama pendeta itu. Nah sepanjang saya di Depok, ya Tuhan ini rumah jauh banget gitu ya. Sedangkan saya nggak tahu, masih sepi, tetangga nggak ada, kiri kanan nggak ada. Itu di Perumnas Depok 1, nggak ada tetangga, ada lagi aku. Nah bagaimana saya mau cari gereja, dan saya masih kecil, nggak ngerti, saya takut keluar. Itulah Tuhan luar biasa, ajaib. Saya nggak ngerti pendeta itu tahu alamat saya dari mana, dan dia cari tahu gimana. Tapi dalam hati saya tuh berdoa. Bukan berdoa lipat tangan saya duduk diam, enggak, namanya masih kecil. Cuman di dalam hati saya Tuhan tahu ya. Tuhan tiba-tiba waktu kita di Depok nggak ke gereja tuh, orang nggak tahu di mana mau ke gereja. Terus ada tiba-tiba datanglah Cimeti, Cining, sama ada teman gereja lain udah keluar mereka, datang ke rumah. Lah, terus ngomong sama mama saya, terus mama saya bilang gini, minggu besok kalian semua ke gereja. Ke gereja? Gereja di mana? Ini ada, nih dikenalin lah kita sama Cimeti, Cining gitu, dikenalin ini dari GPDI juga. Di situ hati saya senangnya luar biasa, saya bisa ketemu gereja GPDI. Katanya minggu dijemput ya, mandi. Jam 7 pagi kami udah mandi, jadi mandi mama saya, terus mereka datang, Cining, Cimeti datang jemput kami. Jemput, kami ibadah. Di situ luar biasa, hati saya senang. Saya tanya, kok bisa tahu kita gitu? Tante kenapa kok tahu kami gitu? Dan dia cerita bahwa pendeta saya di sana memberi alamat buat mereka. Ternyata Cining itu saudaranya pendeta saya. Itulah Tuhan membuat jalan dengan cara sedemikian rupa, akhirnya saya bisa dapat ibadah gereja, dapat gereja. Nah, tuh dari situlah proses demi proses saya alami di gereja Melati. Dari zaman ya ampun ke gereja itu pakai sendal copot di jalan karena jalan licin, masih Depok masih parah. Jalan licin, kemudian kalau kita ibadah atap bocor, ketibanan air hujan, kemudian pernah pulang ibadah, pas buka pintu di depan air udah selutut, banjir, itu dilakuin. Terus saat kita berdoa buat pembangunan gereja yang sekarang kita tempatin, dulu kan gereja reot banget, udah mau rubuh, bocor-bocor lantainya, itu lantai yang asal adanya. Kalau kita berlutut nih berdoa buat gereja, selesai berlutut nih, lutut kita nih bekas itu semen, bekas semen kayak celong gitu, celong. Karena kan zaman dulu kita berlutut, kalau sekarang enak duduk ya. Zaman sekarang duduk, kalau dulu zaman kita berlutut.
Nah, itulah dilakuin terus sampai. Nah, saya remaja baru kelas 1 SMP, saya minta diri dibaptis. Saat itu saya dibaptis bukan sama teman-teman saya seangkatan, enggak. Saya barengan sama gereja Depok Timur. Beneran Depok Timur, mereka nggak ada kolam baptisan dan ada beberapa jemaat juga yang mau dibaptis. Itu nggak disuruh saya dibaptis, tapi dorongan hati saya rindu pengen dibaptis gitu. Saya minta dibaptis. Nah, seangkatan teman-teman saya sekolah minggu, remaja gitu, nggak ada yang minta dibaptis. Jadi saat itu saya sendiri, saya dalam hati saya, apa boleh ya saya sendiri minta dibaptis gitu. Akhirnya ternyata sama om tante, saya boleh ikut dibaptis, barengan, kebenaran ada barengannya gitu. Nah, itulah saat itu semakin hari, semakin saya bertumbuh di dalam Tuhan gitu, sampai saya mau melayani, minta pelayanan pun karena saya rindu banget melayani, tapi saya nggak bisa apa-apa gitu. Yaitu awal-awalnya saya ngomong, tante saya mau ngajar sekolah minggu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ngomong sama guru sekolah minggunya, saya ngomong sama guru sekolah minggu, terus dia bilang boleh, tapi bagian absen doang ya. Saya lakuin dengan setia, absen, anak-anak datang saya absen, satu-satu, satu gitu, saya lakukan dengan setia. Lama-lama naik tingkat, jemput anak-anak. Jemput anak-anak, kita jemput zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada motor, kendaraan susah. Jadi saya kan harus ongkosin anak-anak, jemput, saya pakai ongkos. Nanti anak-anak saya jemput kan saya ongkosin juga tuh anak-anak. Gimana caranya, saya nggak punya uang. Jadi setiap hari kan saya dikasih uang jajan sama mama papa saya kumpulin buat hari Sabtu, buat hari Minggu. Jadi saya kumpulin, saya kurangin uang jajan saya kumpulin buat jemput anak-anak sekolah minggu. Itu zaman dulu saya gitu, jadi sedikit. Jadi saya rela ngurangin uang jajan saya. Jadi kalau saya jadwal, oh besok saya harus jemput anak, saya harus sudah ngumpulin dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Nah, hari Minggu saya pakai buat jemput anak-anak. Saya bawa, ntar kan saya anterin lagi dia pulang. Saya ke rumahnya kan saya harusnya ongkos dan saya bawa ke gereja, nanti dari gereja saya balikin lagi ke rumahnya, kan perlu ongkos. Nah, itulah saya jalan, saya lakuin gitu dengan setia gitu. Maksudnya dari nol, terus naik lagi pangkat, naik pangkatnya cuman ngawasin anak-anak gitu saya lakuin gitu. Ya itulah, kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan percayakan semakin hari semakin Tuhan percayakan perkara yang besar gitu. Banyak tantangan, rintangan, tapi ya itu harus kita dengan setia gitu. Awal-awalnya juga disuruh berdoa, saya sama senior saya di atas saya, dia bilang, Murti berdoa ya. Berdoa, boro-boro bisa berdoa saya nggak bisa berdoa. Dari itulah Tuhan mungkin pakai dia ya, membuat saya akhirnya belajar berdoa. Awal-awal saya bilang, saya nggak bisa setiap, enggak, kamu bisa berdoa. Ya berdoa seasal adanya gitu, saya berdoa. Lama-lama Tuhan percayakan ya hal-hal yang lain gitu. Meskipun saya nggak bisa apa-apa, saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan akan perhitungkan semuanya itu gitu. Tuhan akan tambah-tambahkan yang lebih. Yang penting kita lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh. Itu aja. Nanti Tuhan percayakan hal-hal yang lain. Banyak tantangan, rintangan, apa segala macam. Tapi ya itu kita harus benar-benar bisa menyangkal diri gitu ya. Sebagai seorang pelayan, enggak hanya enak-enaknya aja, enggak. Jangan sampai omongan dia nyakitin saya berhenti melayani. Itu mah maksud saya hal-hal yang sangat kecil ya, yang harus kita memang tabras, istilahnya tabras lah. Orang ngomong apa yang nyakitin nanti kita, udah kita tabras aja, tabras. Terus lakukan pelayanan. Karena kan yang kita layani Tuhan, bukan manusia gitu ya. Pernah juga saya datang ibadah, karena saya rajin datang ibadah di tengah minggu, saya pernah diomongin gini, oh dia rajin ibadah karena mau ketemu si ini. Waktu itu emang ada cowok naksir saya karena mau ketemu itu. Padahal di otak ini nggak pernah ada pikiran seperti itu. Itu sangat nyakitin hati saya. Tapi saya pulang, saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu hati saya gitu. Nah, dengan cara seperti itulah akhirnya lama-kelamaan
Tuhan bela saya, Tuhan tolong saya sehingga saya bisa lalui itu semua gitu ya. Jadi nggak harus dengan itu mungkin yang lain bisa mundur. Dia pikir udah nggak mau melayani. Nanti dia kirain saya datang karena mau ketemu si itu. Enggak. Saya tabrak saja semuanya, apapun yang diomongin, yang penting Tuhan tahu hati kita gitu. belum ketemu dia, dia belum datang. Nah gitu. Jadi Ternyata bukan Om Wahyu. makanya banyak sekali itu yang banyak lah. Jadi kalau kita mau jadi pelayan yang setia, pelayan yang sungguh-sungguh, hal-hal yang begitu tuh harus bisa kita kendalikan, bahwa kita harus bisa menerima apapun gitu. Yesus saja bisa tersiksa dengan saat dia melayani dengan banyak, bahkan dicaci maki, dihina dan segala macam. Kita nggak ada seujung kuku hal-hal seperti itu yang kita alami gitu. Jadi kalau ada orang nyakitin hati kita, jangan kita bilang, dia emang ngomongnya kasar banget teman saya, jangan ngomong gitu. Kita harus koreksi diri kita bahwa mungkin saat itu hati kita lagi nggak mood. Jadi setiap orang ngomong apa, kita anggap nyakitin hati kita, padahal kitanya sendiri yang nggak mood. Jadi sebaiknya semua hal itu ya kita tabrak istilahnya ya, maju terus, apapun itu gitu. Itulah yang membuat kita tetap setia seperti Rasul Paulus atau Petrus alami banyak juga dalam melayani Tuhan. Dalam menginjil mereka banyak tantangan, tapi mereka terus setia lakukan sampai mereka alami kemenangan. Itu aja sih. Kalau diceritain lebih banyak, banyak banget deh pertolongan Tuhan. Semua kalau kita bisa ada itu semua karena Tuhan, karena kuasa Roh Kudus. Itu yang saya alami karena kuasa Roh Kudus. Kalau enggak, kita enggak kuat. Benar. Banyak tantangan. Jadi kalau kita udah berkomitmen melayani Tuhan, layani Tuhan sampai akhir hidup kita dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Itu aja. Karena kuasa Roh Kudus lah yang memberi kita kekuatan. Kalau kita percaya itu, kita bisa alami terus pertolongan Tuhan sampai selama-lamanya. Itu aja. Yang memberi kekuatan kita hanya Roh Kudus. Saya juga alami hanya Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, nggak kuat. Itu aja. Sekian. Makasih. Yuk, Kak Rini silakan. Sekarang kita dengar dari Rini ya. Enggak, maksudnya udah tutup maksudnya. Mari kita berdoa, kita akhiri pertemuan kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami semua boleh ada saat ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami sudah dengar saat ini. Biarlah firman ini bukan hanya kami catat, kami dengar, dan kami boleh mengerti apa yang sudah dijelaskan. Tetapi biarlah firman ini benar-benar Tuhan, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh lakukannya dalam kami melayani-Mu. Kami boleh lakukan dalam kami mengiringi Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh tetap setia. Kami boleh bertahan dalam kami melayani-Mu. Dan kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Menjadi pendoa-pendoa yang setia. Dan menjadi orang-orang yang tahu mengasihi-Mu dengan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya firman-Mu akan terus mengajarkan kami untuk hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin hari kami boleh mengoreksi diri kami bahwa kami tidak ada apa-apanya. Kami adalah orang berdosa yang tidak berguna di hadapan-Mu, tapi Engkau menjadikan kami menjadi orang-orang yang berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami akan akhiri pertemuan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.